Ini Gaza Indonesia tuh apa sih, Bu? Ya, jadi ini adalah wadah kolaborasi antara stakeholder, antara industri, regulator, society, semuanya gitu. Kita berkolaborasi untuk fighting scam. Kalau misalnya ngomong di Indonesia, Bu, emang seberapa parah sih kasus scam yang berjalan selama ini di tanah air itu? OJK itu udah bikin laporan juga ya, kalau nggak salah itu sampai berapa triliun gitu kerugian yang dialami. Dan tapi balik lagi, kalau nggak salah sekitar 1,2 triliun ya itu dari IASC itu baru berdiri November 2024 dan sampai sekarang itu sudah 1,2 triliun, udah masif banget kan. Scam ini kan cepet banget ya, jadi ketika kita transfer nih ya ke suatu nomor itu dalam, kalau nggak salah dalam hitungan detik ya, ada data riset itu dalam 15 detik itu sudah hilang lagi. Jadi saya transfer ke nomor A nih, dari A itu nanti udah akan transfer lagi. Dan itu kita nggak bisa bilang bahwa dari A ini cuma transfer ke satu, itu bisa kesebar gitu ke beberapa. Itu polanya biasanya kayak gitu. Jadi cepet banget. When you are di transfer udah ya, kalau katanya orang OJK ya insya Allah hilang. Halo teman-teman Surah.com, apa kabar ya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program Executive Talk. Dan pada episode kali ini narasumber saya sudah hadir di samping saya. Kita sapa dulu ya. Ada Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Oredo Hutchinson dan Ketua Gaza Indonesia, Ibu Reski Damayanti. Selamat sore Ibu Reski, apa kabarnya? Sore Mbak. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Saya nanyain kabar saya nih Bu. Iya. Sehat alhamdulillah. Kalau sakit gak di sini Bu. Bagus. Makasih ya Bu, udah di tengah kesibukannya menyempatkan untuk main-main nih ke kantor Surah.com. Ini pasti teman-teman Surah.com penasaran nih, ngapain sih Ibu Reski ada di sini gitu kan. Tadi sudah disinggung bahwa Ibu Reski selain menjabat di Indosat Oredo juga sebagai Ketua Gaza Indonesia. Apa tuh Gaza Indonesia? Nah ini kita ada hubungannya dengan kasus scam nih yang terus merebak di Indonesia dan korbannya masih terus berjatuhan begitu ya Bu ya. Nah sebelum kita masuk jauh ngomongin soal scam di Indonesia, kita dengerin dulu penjelasan dari Bu Reski gitu ya. Ini Gaza Indonesia tuh apa sih Bu? Ya, jadi Gaza Indonesia ini sebenarnya bagian dari aliansi global. Jadi namanya singkatannya adalah Global Anti-Scam Alliance. Jadi ini adalah wadah kolaborasi antara stakeholder, antara industri, regulator, society, semuanya gitu. Kita berkolaborasi untuk fighting scam. Karena pada dasarnya gini, you need a network to defeat a network. Scam itu bahkan majalah ekonomis tuh bilang the most profitable corporation sekarang itu adalah scam. Jadi scam incorporated. Jadi mereka tuh udah seperti kayak bisnis sendiri, industri sendiri. Jadi mereka udah invest dengan segala macam teknologi, tools gitu. Dan terus mereka juga udah ngeliatin P&L-nya, profitnya apa gitu. Dan nanti profitnya diinvest lagi gitu. Jadi udah seperti korporasi ya, jadi tadi seperti network dan kita nggak bisa fighting itu sendirian, nggak bisa cuman ya udah deh aparat penegak hukum aja, ya udah deh government aja gitu kan. We need to actually build a network dan itu adalah fungsi Gaza sebagai tempat kolaborasi, tempat learning, tempat sharing knowledge, best practice gitu. Apa yang ada di negara lain gitu, mungkin kita bisa belajar di sini. Jadi misalnya nih ya, lagi tren scam di negara apa, dan mungkin kita bisa tahu dan kita bisa prevent itu sebelum sampai ke Indonesia. Jadi itu. Oke. Selain Indosat, itu kan pasti ada beberapa perusahaan juga yang masuk ke kelompoknya gitu. Mungkin bisa dijelaskan siapa aja yang memang terlibat aktif dalam Gaza Indonesia ini? Ya, jadi Gaza Indonesia sendiri, Indosat, alhamdulillah saya kepilih sebagai chairperson-nya. Kita ada co-chair dari Mastercard dan kemudian co-chair satu lagi dari Avtech. Avtech adalah asosiasi financial technology. Juga ada anggotanya dari Meta, dari Google, dari Dana, dari Amazon. Jadi banyak semua cross industry lah gitu. Ya itu semua adalah anggota Gaza dan kita sangat welcome untuk banyak lagi yang bisa ikut gitu. Karena balik lagi kita butuh banyak tangan, banyak support untuk fighting scam, ya kan? Sekarang kalau berdasarkan data ya yang Penagasa Research di Indonesia itu
sekitar 65% masyarakat Indonesia setiap minggunya pernah kena upaya scam. Oke. Pernah kena Teman-teman scam? suara mungkin ada yang pengalaman nih kena scam. Kalau Pernah saya sih nggak? Pernah dicoba nggak? Maksudnya pernah ada yang upaya momen scam Mbak nggak? Ada. Nah. Tapi cowok Bu. Ya. Bukannya. banyak ininya, banyak variasinya ya dari sisi kalau zaman dulu mungkin kita kenal namanya mama minta pulsa ya, ya kan? Itu juga part of the scam. Betul, Sekarang udah semakin berkembang. Lebih canggih ya. Undangan kawin kan? Itu yang berbentuk APK, ya kan? Diklik nggak taunya, terus penipuan ya tuh. Sampai jualan-jualan, ya kan? Jadi makin banyak sih, makin berkembang dan karena itu we really need semua helping hand semuanya untuk sama-sama kita fighting. Tapi kalau misalnya lebih didetailkan Bu, sebenarnya tugas Indosat ini di Gasa Indonesia sendiri, apakah sama dengan kayak tadi ada Mastercard, kemungkinan ada perusahaan lainnya, atau tugasnya tuh beda-beda gitu Bu? Jadi gini, kita sama-sama pada dasarnya memberikan energi kita sama-sama berkontribusi memberikan apa yang kita bisa berikan sih gitu untuk fighting scam. Jadi untuk Indosat sendiri, buat kita this is not just some this is really concerning gitu ya buat kita. Makanya we really want to take an action. Dan kita concern ini terutama tentu buat customer kita. Tapi juga kita ngeliat ini ke masyarakat luas ya. Again, scam is not something yang we have to take it for scam bukan urusan kita. Enggak gitu. Karena tadi balik lagi 65% udah punya upaya scam. Dan itu yang lapor, yang ngaku ya. Ya kan betul. Mungkin banyak yang nggak ngaku gitu. Dan ini something yang balik lagi buat Indosat, we really care on this one. Makanya kita juga take the action untuk making sure kita bisa provide a preventive measurement gitu dengan apa yang kita punya untuk membantu bagaimana caranya kita taking role in fighting scam. Apa sih yang ngebedain Gasa Indonesia ini dengan yang dijalankan oleh pemerintah kan sudah ada melalui OJK, itu kan sudah ada gitu. Nah itu yang membedakan dengan OJK itu apa? Kita sebenarnya kalau dibilang terutama yang signifikan banget adalah kita adalah industri inisiatif, ya kan? Ini adalah industri yang saling berkumpul dan bilang, guys, let's work together untuk fighting scam, ya kan? Tapi kita tidak berkompetisi dengan IASC ya, Indonesian Anti Scam. Kita adalah supporting, kita adalah melengkapi. Ya kan, IASC ini adalah suatu task force yang didirikan oleh OJK, di-drive oleh OJK. This is a government side ya, gitu kan. Dan we as an industry, we will also want to contribute. Mungkin dari IASC dia akan lebih perannya dari sisi pelaporan, ya kan, dan kemudian tracing. Nah, we as industry, what can we contribute? Again, dari Indosat kita bisa contribute teknologi dan itu juga dari semua member-member kita, mungkin dari Meta, dari Google, Amazon, Dana, ataupun dari Mastercard. They also can provide other thing within the domain gitu ya kan. Tergantung domain mereka apa. Tadi Indosat we are the taco company, yes gitu. What we learn adalah banyak scam itu mulanya dari phone. Dan what can we do untuk prevent itu? Gitu. Betul. Ini soalnya bahaya sekali. Saya juga sebenarnya tiap hari Bu, kayak mungkin kalau misalnya dari telepon dengan nomor asing itu termasuk scam juga nggak sih Bu? Kayak nomor asing tiba-tiba menawarkan apa atau pura-puranya dari polisi itu termasuk scam juga nggak sih? Iya, scam itu bisa bentuknya bisa macam-macam. Saya pribadi pernah ada yang nelfon ngaku dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dia pingin nanya data pribadi saya karena dia dari Badan Pusat Statistik ya. Ya ujungnya kan, valid dong, ya kan. Dia nanya nama, ya ini saya mau nanya karena saya melakukan sensus gitu. Cuman kayak masa sih gitu kan. Nah, ya udah, oke, sorry ya gitu. Terus nomornya juga aneh gitu kan. Nah itu salah satu dari scam gitu. Itulah makanya tadi balik lagi ya saya bilang salah satu upaya yang Indosat lakukan adalah dengan kita punya produk anti spam itu gitu. Itu yang salah satu produk yang kita menggunakan AI machine learning untuk melakukan semacam pendeteksian gitu dari ini menarik nih. Jadi beberapa bulan lalu kan diluncurkan, kemudian bekerja begitu ya. Minggu lalu sebenarnya sebelum awal Agustus kita luncurkan produknya. Itu setelah diluncurkan sudah menemukan banyak kasus berarti ya Bu. Mungkin bisa dijelasin nggak Bu? Sebenarnya bukan banyak kasus ya. Jadi yang dilakukan oleh produk ini adalah yang diberikan Indosat kepada konsumennya. Ini adalah dengan machine learning, dengan AI.
verify, kita bisa melakukan semacam identifikasi gitu. Jadi dari nomor-nomor yang mungkin banyak sebelumnya dilaporkan adalah nomor modus ya kita bilangnya, nomor modus, nomor potensial scam. Nah itu bisa ada pendeteksian dari awal. Jadi kalau misalnya ada nomor aneh nih ya Mbak ya, tadi nelfon ke Mbak itu dari bisa akan kelihatan bahwa ini nomor modus atau mungkin nomor tidak dikenal atau ada potensi scam. Jadi akan ada penjelasannya seperti itu. Dan itu ya balik lagi itu adalah suatu upaya dengan memaksimalkan teknologi untuk membantu untuk kita fighting scam ini. Ditahan atau memang si penelponnya itu tetap bisa menelpon customer tapi dengan catatan ada infonya itu bahwa nomor ini scam gitu. Secara untuk basic ya, basic service-nya yang diberikan kepada semua customer itu adalah identifikasi nomor, informasi gitu bahwa ini potensial scam karena kan masih juga dalam tahap awal ya kan, jadi kita juga masih terus developnya produk ini gitu. Jadi itu paling tidak udah bisa membantu untuk memberikan first alert kan. Betul. Angkat nggak ya gitu kan. Nah tapi balik lagi ke konsumen, siapa tahu ternyata itu nomor pasangannya, nomor pacarnya gitu. Tiba-tiba dibilang nomor potensial scam gitu kan. Ya itu juga salah satunya sih yang kita coba lakukan sebagai first alert aja gitu. Tapi banyak ya Bu yang kayak gitu nomornya? So far sebenarnya kalau dibilang nomornya banyak ya pasti ya, tapi untuk kan kita baru launching ya produknya, mungkin kita harus ngelihat perkembangannya nanti selanjutnya gitu. Ini soalnya penting banget Bu, jujur. Kalau misalnya ada tulisan scam kan kita jadi lebih yakin untuk udah deh nggak usah diangkat soalnya ini kan bahaya banget gitu. Daripada yang nomor asing nelpon. Ini saya curhat dikit ya Bu ya, karena sering banget datang telepon itu yang nomornya hampir mirip dan bergantian gitu Bu. Dan rata-rata mereka semua itu scam. Dan itu tuh bukan dirasakan oleh saya saja, tapi teman-teman saya juga seperti itu. Dalam satu hari mungkin ada 10 sampai 20 kali gitu nelpon kayak gitu tuh. Itu tuh termasuk karena tadi saya cerita dari awal, scam itu udah sebagai industri ya. Jadi mereka punya karyawannya juga ya kan. Mereka juga mungkin setiap karyawan punya target, punya KPI berapa banyak scam yang harus mereka dapetin gitu kan. Karena sudah sebegitu masifnya gitu kan industri scam ini gitu. Dan itu ya juga bisa mulai dari yang simple kayak kartu kredit lah gitu, kayak yang pernah saya dapat juga tadi, bonus poin Anda mau habis nih, mau hangus gitu kan. Dan saya nggak tahu, mungkin mereka ada training internal juga ya untuk manipulasi psikologi orang gitu mungkin ya. Kalau kita kan ada training untuk tools apa, training mungkin kalau misalnya di media training untuk media manajemen atau apa. Mungkin kalau mereka ada training how to psychological ini push orang gitu. Karena itu yang banyak mereka lakukan kan. Dan dari segi manipulasi psikologi dan is a human being ya. Jadi hampir semua orang mungkin ada titik lengahnya. Nggak cuman masalah apakah orang ini kepintarannya tinggi ataupun kurang bagus kepintarannya, tapi pasti akan ada titik lemahnya dan itu mereka memainkan emosi manusia. Greed misalnya. Saya pernah juga ditawarin, misalnya saya suka tas gitu, tiba-tiba ada orang nawar nih ada tas branded murah nih murah gitu banget, kan murah banget, oh iya murah banget ya, terus dia kasih gambar-gambar asli misalnya, oh ini tasnya bukan KW nih ori gitu kan, oh mau beli transfer, nanti habis transfer akan kirim, ternyata barangnya nggak pernah dikirim, itu kan juga scam. Dari itu balik lagi itu greed manusia, mereka memanfaatkan dari greed ataupun memanfaatkan dari yang misalnya love scam ya kan, kita lonely, pingin punya pacar, pingin punya pasangan, tiba-tiba ada yang scam, terus kok ngasih perhatian terus gitu, ujung-ujungnya aku lagi ada masalah nih, boleh nggak pinjam duit dulu gitu. Iya biasanya tiba-tiba hilang bilangnya gitu kan, pura-puranya WNA kan, WNA atau apapun gitu kan, kadang-kadang fotonya cakep-cakep tiba-tiba kan, dan ya mereka memakai human nature ya, sama kayak yang pada awal yang dulu mama minta pulsa kan, aduh masa mama saya lagi susah, saya nggak ngasih, ataupun palingan kita juga harus sama-sama gitu bantu bagaimana kita identifikasi atau melakukan awareness gitu tentang metode-metode scam ini gitu. Kalau ngomongin secara skala Asia ya Bu, ini Indonesia kasus atau masalah scam di Indonesia itu jatuhnya lebih parah nggak sih dari negara-negara lain di Asia? Untuk Indonesian Report, Gaza akan keluarkan insya Allah bulan depan, ya kan, spesifik untuk Indonesia. Tapi so far kita lihat di Asia Tenggara itu, kalau nggak salah sekitar 50% negara orang penduduk di Asia Tenggara itu
setiap minggunya ada upaya scam. Dan semakin Indonesia mungkin karena semakin besar ya jumlah warga negaranya itu udah jadi market ya. Ya kan kayak orang datang ke Indonesia pasti untuk jualan kan. Oh, karena Indonesia punya populasi besar, is a big market. Ya sama, scam balik lagi ngeliatnya is a big market for the scam gitu. Jadi saya sih merasa mungkin dari segi angka udah pasti akan lebih besar karena Indonesia populasinya lebih besar gitu. Itu emang bahaya. Tapi kan Bu ada juga yang misalkan korbannya menargetkan warga negara Indonesia, tapi yang kita sebutnya komplotannya nih, komplotannya itu justru ada di luar negeri. Nah itu kalau Gaza Indonesia juga terintegrasi nggak dengan negara-negara lain untuk hal itu? Karena kan Gaza itu aliansi global kan. Ya kita ada Gaza chapter Singapura, ada Gaza chapter Filipina juga. Itu juga atau Gaza chapter Oceania. Karena balik lagi tadi is a network. Kan orang-orangnya kalau kita dengar kan banyak di media bilang ada di Kamboja lah. Betul. Ya kan, di Myanmar. Orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia juga. Karena ini satu kesatuan ya. They do scamming, they do drug trafficking, maybe then they do human trafficking juga kan gitu. Karena ya ada di sana karena sekarang teknologi whether you like it or not itu kan juga limit the batas kan. Ya kan udah batasan tuh udah hilang. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri sama seperti kayak orang itu tetangga kita gitu kan. So the same thing with scam gitu. Orang itu mungkin nggak ada di Indonesia gitu dan itulah makanya suatu global alliance ini sangat penting gitu. Karena tadi saya bilang kita bisa belajar di Singapura nih trennya scamnya lagi gini nih. Ya kan mungkin hal scam yang baru dan mereka bisa info ke Gaza Indonesia dan kita di sini bisa siap-siap gitu kan. Kita bisa kerjasama dengan regulator dan bilang ini potensi yang lagi trending di sana. Then we have to prevent dan we have to create awareness gitu untuk that kind of new trend of scam gitu mungkin. Jadi harus up to date juga ya ke Gaza Indonesia. Oh ini nih tren scam terbaru nih, harus tahu juga ya. Iya kan kita mau fighting ya harus tahu. Jadi Gaza itu kita ada 3 utama. Jadi satu research ya kan. Again we do the research dan kemudian kita do advocacy ya kan, policy advocacy. Karena kita melakukan berdasarkan research, data research ini kita bisa melakukan advocacy based on data. Dan tentunya ketiga adalah public awareness dan education. Jadi kalau kita nggak tahu tren terbaru gimana kita mau melakukan public awareness dan education gitu. Makanya penting banget nih semuanya untuk kerjasama dan paling penting adalah ya laporin gitu. Karena mungkin yang dilaporkan kalau nggak salah OJK bilang itu sehari itu sekitar 800 ya laporan gitu ya katanya sehari. Saya harus cek lagi sih data OJK. Cuman kemungkinan itu adalah fenomena gunung es. Mungkin banyak yang ngelapor. Saya waktu kena scam saya juga gak ngelapor, malu. Iya. Malu, ada juga yang mager gitu kan. Malu, ya pertama sih malu ya kok banget ya gue gitu kan kena aduh gitu kan malu ya masa gini doang gue kena scam gitu kan. Gue kerja di perusahaan telco gitu kan masa gue jadi korban juga. Jadi korban kan malu ya gitu kan. Ya itu wajar ya, again it's a human behavior kan gitu ya. Itulah gitu. Jadi saya mungkin termasuk yang nggak ngelapor gitu. Mungkin banyak orang seperti saya yang aduh malu terus udah gitu. Ya udahlah relain aja ya. Mungkin ya udahlah ikhlasin aja gitu kan. Akhirnya begitu gitu kan ya. But it's not helping gitu. Karena semakin banyak laporan, semakin kita bisa tahu modusnya, semakin kita juga bisa belajar untuk prevent. Tapi kalau misalnya ngomong di Indonesia Bu, emang seberapa parah sih kasus scam yang berjalan selama ini di tanah air itu? OJK itu udah bikin laporan juga ya. Kalau nggak salah itu sampai berapa triliun gitu kerugian yang dialami. Dan tapi balik lagi, kalau nggak salah sekitar 1,2 triliun ya. Itu dari IASC itu baru berdiri November 2024 dan sampai sekarang itu sudah 1,2 triliun, udah masif banget kan kerugian. Dan itu hanya dari yang lapor ya. Itu jadi tadi fenomena gunung es kita nggak tahu. Jangan-jangan itu hanya 10%, jangan di 120 triliun kalau kita bilang. Jadi yang kerugiannya, cuman yang lain ya udah terima aja gitu kan. Mungkin dan itu yang sangat disayangkan karena scam ini not just merugikan secara finansial ya. Karena tadi balik lagi you do psychological manipulation kan. Kena mental lah ya istilahnya. Kalau anak sekarang bilang kena mental nih gue gitu kan. Selain finansial kan terus mental juga gitu ya. Maksudnya dampak apa sih yang dirasakan oleh korban gitu setelah
duit mungkin hilang gitu ya. Setelah itu mungkin ya pasti ya, saya pernah merasa itu malu, bahkan malu tadi banget gitu kan, tuh malu ya. Tapi mungkin saya itu tadi balik ke orang Jawa, apa-apa yang untungnya cuma hilang segitu untungnya gitu kan. Tapi kebayang gak sih kalau untuk orang yang mungkin sudah kerja ya mati-matian untuk nabung untuk sekolah anak, kemudian ada tawaran investasi misalnya, kamu invest segini, terus kemudian dia invest, tiba-tiba hilang uangnya. Itu kan impact emosionalnya tuh kayak berat banget kan. Ini uang yang udah saya tabung loh untuk biaya sekolah anak saya. Gimana nih anak saya nanti sekolahnya gitu, atau mungkin pensiunan ya kan. Pensiunan ini uang pensiun gue nih gitu kan. Gimana, how's I'm gonna live gitu kan. Jadi ya tadi kena mental, mungkin pasti kena mental ya gitu kan. Waktu itu pernah di acara IASC kemarin dari Singapura itu pernah ada the real case di mana bapaknya itu akhirnya bunuh diri karena kena scam. Orang Singapura. Kena scam uang ya tabungan anaknya gitu. Ya dia mungkin malu, stres, akhirnya dia bunuh diri ya. So far sih ya tadi balik lagi, I haven't seen that report yet ya di Indonesia, mungkin nggak terbuka atau mungkin tidak terdiskus ya. Tapi atau mungkin nilainya mungkin belum ya jangan sampai ya sebesar itu, but we don't know ya. Tapi mungkin itu masih under the radar. Tapi ya kalau kita nggak menghentikan, it might happen ya gitu kan. It could be happening gitu, dan we have to stop it gitu. Pastilah orang kena scam, apalagi like your life saving gitu, udah capek nabung gitu kan. Apalagi kalau untuk keluarga, untuk anak, kayak kan untuk your life dan gone gitu. Tuh ini banget kan, pasti mental banget gitu. Itu kasus yang kayak gitu tuh banyak banget di daerah sebenarnya Bu. Maksudnya yang banyaknya tuh ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sudah usia lanjut, kemudian dapat telepon misalkan gitu kan, tiba-tiba dapat hadiah, terus dia disuruh transfer. Itu kan ada permainan psikologi juga gitu ya. Itu juga serupa mungkin yang dialami oleh yang warga Singapura tadi ya. Dan itu kalau boleh tahu kasus scamnya jenisnya kayak gimana ya? Nggak diceritakan sih ya detailnya waktu itu. Cuman memang ini kasusnya dia scam kalau nggak salah investasi. Jadi tadi penawaran investasi, dia pakai uang tabungannya buat sekolah anaknya untuk investasi, ya hilang gitu. Karena scam ini kan cepet banget ya. Jadi ketika kita transfer nih ya ke suatu nomor, itu dalam, kalau nggak salah dalam hitungan detik ya. Ada data riset itu dalam 15 detik itu sudah hilang lagi. Jadi saya transfer ke nomor A nih, dari A itu nanti udah akan transfer lagi. Itu kita nggak bisa bilang bahwa dari A ini cuma transfer ke satu, itu bisa kesebar gitu ke beberapa. Itu polanya biasanya kayak gitu. Jadi cepat banget. When you are di transfer udah ya, kalau katanya orang OJK ya insya Allah hilang gitu. Apanya insya Allah hilang dia? Ya uangnya insya Allah hilang. Begitu kamu udah transfer ya gak akan balik lagi. Berarti kalau misalnya di tracking itu panjang banget gitu ya? Panjang banget gitu kan. Dan bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dan udah hilang, kadang-kadang sudah keambil. Atau nomor rekeningnya ya udah kan dia bilang insya Allah udah hilang lah gitu kan. Karena itu bahaya banget. Makanya jadi pasti yang IOH, yang Indosat coba lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk pendeteksian awal. Itu yang kita coba. Bagaimana kita dengan semua data, dengan teknologi kita di pendeteksian awal. Paling nggak udah ada warningnya dulu. Karena segitu cepatnya gitu. Scam itu very very cepat. Dan mungkin mereka juga invest ke teknologi juga kan. Di segala macam. Dengan segala macam teknologi makin maju, ya kita juga sebagai perusahaan Indosat juga kita harus invest juga gitu untuk teknologi gitu. Bu, mungkin bisa dijelasin kayak jenis-jenis scam yang ada di Indonesia, mungkin yang paling ngetren lah gitu kan di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih tuh penipu-penipu itu? Ya kalau report sebenarnya belum ada ya gitu. Gaza masih work on the report, tapi kan kita udah banyak yang terakhir mungkin yang sempat naik itu love scam ya kan, tapi juga tadi file APK, kemudian telepon penawaran investasi, jual beli barang ya kan, barang murah, terus tadi kartu kredit ya kan, nomor kartu kredit, poin biasanya, poinnya mau hangus gitu kan, atau enggak penawaran kartu kredit ini, atau enggak kartu kreditnya sedang
di bridge nih gitu kan, Oh, ya kan? Ini kartu iya. kredit lagi ada potensi ada orang yang pakai kartu kredit kamu di luar negeri gitu kan. Nah mungkin kamu harus segera lapor buat nutup kartu kredit kamu. Iya. Kirimlah linknya, Iya. laporlah kita nomor kartu kreditnya segini. Again they often always use psychological manipulation, Betul. ya Bikin kan? orang panik ya, bikin Bu, orang ya? panik dan kadang-kadang kayaknya timingnya juga ya. Mereka kadang-kadang Iya kok ketika ini nih yang bikin saya aneh, kok mereka ngerti, paham banget gitu ketika lagi misalnya lagi rush hour ya gitu kan, tiba-tiba nelpon gitu. bener-bener nelfon, oh ya deh ya biar kita cepet aja gitu kan, Iya. ya kan. Padahal kalau misalnya dan kayaknya tuh orang gampang banget dilakukan social engineering akhirnya untuk ngasih data. Betul. Iya kan, karena lagi dalam saat panik, aduh biar cepet nih kita lagi Iya. ngejar-ngejar KRL ya kan. Ya nih data nih Anda kartu kreditnya mau lagi terindikasi digunakan di luar negeri, ini mau Iya. diblok. Oh iya oke diblok. Gitu kan kita sembari Iya. ngejar-ngejar kereta gitu kan. Namanya Betul, siapa? Namanya segini, betul. nomor kartu kredit. Ya nomor kartu kredit segini, CCV-nya berapa gitu kan. Oh segini langsung aja. Nah, padahal kemudian beneran dijebol kartu kreditnya Iya, gitu. sadar-sadar udah sampai rumah ya kan. Dan di rumah 750.000. 750.000 ya kan. Dikali 4 gitu kan. Ya tadi orang Jawa ya untung masih 750.000 bukan 750 juta ya. Kebetulan uangnya juga gak sampai 750 juta di rekening gitu. Iya, ini karena kasus scam ini tuh masih eksis terus gitu ya, dan tadi sudah disebutkan sangat-sangat terorganisir mungkin yang tadi dalam negeri ataupun mungkin pelakunya ada di luar negeri gitu kan. Untuk Gaza sendiri Bu, ini mungkin masalahnya ini tidak akan berkurang karena seperti tadi fenomena gunung es akan terus ada gitu ya. Target atau tujuan Gaza Indonesia untuk 1 dan 2 tahun ke depan lah. Ya, pinginnya Gaza ini semakin berkembang dan semakin banyak ya yang terlibat di sini karena kita pingin ini ada suatu movement. Oke. Balik lagi kita perlu semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang aware karena we need again to fight to defeat the network, kita butuh banyak network dan kami pingin Gaza ini juga nantinya sebagai regional hub ya untuk kita bisa saling kolaborasi di sini. Ini adalah wadah yang pure wadah collaboration, kita bisa belajar dengan best practice, kita bisa create more awareness kepada orang. Dan itu yang mimpi kita gitu. Dan kedepannya juga insya Allah mungkin tahun depan kita juga pingin bikin global summit di sini. Ya, global anti scam summit di sini. Jadi tadi balik lagi untuk educate dan create awareness kepada orang tentang apa sih scam apa yang terjadi sekarang, metodenya bagaimana dan how you fight that gitu. Ya, balik lagi gitu. Itu yang kita pingin benar-benar we take this very seriously. Karena dampaknya nggak cuma financial, psikologi segala macam ya dan yang paling mengerikan adalah tentunya trust kita kepada kemajuan digital. Betul. Ya kan. Sekarang jangan sampai orang akhirnya gara-gara takut scam nggak berani nabung di bank, nabungnya di rumah misalnya, nabungnya di bawah bantal lagi gitu kan. Betul. Terus orang karena nggak berani nih kita kalau transfer misalnya internet banking nih nanti takutnya kena scam gitu kan. Dan akhirnya kemajuan teknologi itu kan sebenarnya keniscayaan ya. Kita nggak bisa nutup mata bahwa teknologi pasti akan berkembang. Tapi jangan sampai karena satu hal kemudian semuanya terpause, ke hold, dan akhirnya kita nggak moving. Nah, as a country gitu ya, country dengan 260 juta, dengan banyak talent, banyak warga masyarakat, masa kita mau balik lagi ke zaman batu ya? Ya kan nggak bisa. Betul. Ya kan teknologi itu adalah suatu keniscayaan. We cannot go away dari situ. Tapi bagaimana kemudian kita bisa ngebalancing antara kemajuan teknologi ini dengan kita juga lebih aware, lebih secure gitu kan. Kriminal akan pasti selalu ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama fight ini gitu together. Mungkin bisa di-spill kali Bu untuk rencana kerja di 2026 nih. Ya, yang pertama udah pasti kita akan terbitin di September ini insya Allah Indonesia Report. Ya kan? Nah tahun depan juga kita akan terbitin report yang sama, annual report, we plan to do annual report. Nah tadi tahun depan kita akan melakukan summit dan kita pasti akan terus melakukan campaign ya kan, karena kita ada 3 bidang yang tadi saya bilang. Satu adalah advocacy policy, kita kedua research ya, berdasarkan research base ini kita melakukan advocacy policy. Kita akan kerjasama dengan semua stakeholder, dengan government, dengan OJK, kira-kira policy-nya gimana, advokasi apa yang bisa kita lakukan di situ, dan kemudian tadi awareness. Awareness ini tentu kita bangun dengan kita minta member kita untuk sama-sama berkontribut dari teknologi apa. Indosat salah satunya sudah berkontribut dengan
tadi anti scam detection yang kita punya gitu. Itu adalah pemikiran teknologi dan itu yang kita akan terus gaungkan, guys. Come on, be aware, be alert. This is one way for you to understand ketika telepon atau SMS messaging yang weird ya kan, yang kira-kira questionable, dan you can actually aware of that potential. Nah itu juga kita harapkan terusnya akan semakin berkembang gitu kan, teknologi-teknologi seperti itu. Ada rencana nggak sih Bu dari Gaza Indonesia itu untuk mengedukasi sebenarnya kalau misalnya untuk masyarakat yang ada di metropolitan mungkin well educated. Tapi kalau misalnya gimana dengan yang ada di daerah-daerah yang misalnya minim informasi, sulit mendapatkan kayak tadi edukasi-edukasi seperti itu. Apakah ada rencana sendiri dari Gaza Indonesia ibaratnya belusukan lah gitu ke daerah-daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahayanya seperti scam kayak gitu seperti apa? Kalau untuk saat ini mungkin belum ya, karena kita juga baru berdiri kan. Gaza Chapter Indonesia ini baru berdiri 31 Juli. Tapi pasti itu adalah salah satu plan kita untuk melakukan edukasi. Kita masih work in progress untuk semua detail plannya. Tapi kita udah ada bagian yang ngurus, yang responsible untuk bagian awareness sama education. Tapi pasti kita akan lakukan itu. Dan tadi jangan salah, biarpun balik lagi, biarpun mungkin di kota besar, mungkin metropolitan sudah teredukasi, masih ada blind spot point itu. Dan itu yang kita harus terus ingatin, gini loh, digital literasi itu gak cuma sekedar mainan handphone atau bagaimana, tapi juga awareness, jangan sampai kita kena social engineering. Ya kan? Ini 10.000 ketemu di jalan, setiap kamu kasih tahu nama kamu kita kasih 10.000, kamu kasih tahu nomor KTP kamu 10.000, ya kan? Iya, betul. Kamu kasih tahu nomor kartu kredit kamu nada 10.000, nama ibu kandung kamu 10.000, udah lengkap lah gitu kan. Ini begitu mudah ya pelaku scam sekarang ini. Itu bahaya sekali. Nah, kita balik lagi nih ke tugas Indosat nih. Sebagai pemimpin, disebutnya pemimpin koalisi lah gitu ya. Gaza Indonesia, gimana Ibu melihatnya? Indosat berperan penting sebagai pemimpin lah gitu di Gaza ini. Ya kami menyadari ya, tadi balik lagi sebagai telco kita mungkin yang bagian pertama ya, karena sekarang orang sangat mobile first ya, semuanya mungkin berapa persen ya, hampir orang punya handphone, kadang-kadang gak cuma 1-2 handphone gitu kan. Dan kami menyadari pentingnya gitu, makanya ketika Gaza ini, Indosat juga berpikir kita harus contribute di sini. Kita harus lead, kita harus active participation, karena ini adalah something yang sangat concerning. Dan buat Indosat sendiri kita punya misi untuk empowering Indonesia. Bagaimana kita bisa empowering Indonesia kalau kita masih kemudian berada dalam situasi yang masih kena scam terus gitu. Kita harus benar-benar empowering Indonesian, you take in charge loh, you take in charge of your phone gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Dan sebagai chair Gaza sendiri, ya kita ingin terlibat aktif gitu. Kita benar-benar ingin memajukan dan being in the front line untuk fighting against the scam gitu. Dan itu juga as a company, this is something that we do, yang kita baru launch, anti-scam product. Dan ini bukan something yang extra charge gitu kan. Ini something yang if you're an active Indosat user, you automatically gonna get these services. Ya kan? This is not like, oh I have to pay more to get it. No. Karena ya the scam is reality gitu loh. Like 65% orang Indonesia setiap minggunya ada upaya scam. Hey guys, gitu kan, if you don't do anything about it, then again also buat Indosat we have to do something gitu. Dan kita nggak bisa diem aja dan rely, oh ya udah kena scam ya nasib lo lah gitu kan, lu kurang beramal kali gitu kan, kayak nggak bisa gitu kan. Ya kan, udah lo laporin aja sana ke polisi gitu kan, urusan polisi deh nanti, kalau dapet duitnya balik ya alhamdulillah, kalau nggak dapet ya mungkin lo minggu depan harus lebih banyak zakat gitu kan. Nah gitu juga ya gitu kan. Ya at least we try gitu. Ya kan, ya try dulu. Dan something yang buat Indosat yang you really want to try it gitu. Oke. Ya ini sebagai penutup mungkin Ibu Reski bisa menjelaskan atau ngasih pesan lah ke masyarakat gitu tentang bahayanya scam dan bagaimana mengantisipasinya, dan juga mungkin memberitahu kepada masyarakat, teman-teman Sura.com, peran penting Gaza Indonesia di masalah scam ini. Ya jadi sudah pasti setiap ada scam adalah yang penting adalah lapor. Karena kita perlu data untuk belajar. Patternnya seperti apa. Gak usah malu untuk lapor. Itu yang paling penting, lapor. Dan kedua adalah give your contribution. Punya ide, punya apapun ya kan yang kalian punya untuk bisa berkontribusi di sini. Punya ide teknologi apa atau ide campaign apa.
please contribute ya kan. Dan buat Gaza ini adalah suatu platform di mana kita menyediakan wadah untuk semua stakeholder society untuk saling berkontribusi di sini gitu. Jadi let's fight scam together karena we need a network untuk defeat a network. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Reski atas Thank you. penjelasannya. Tentunya siapa tahu mudah-mudahan teman-teman suara.com bisa lebih aware dan juga terbantukan oleh ada fitur baru, bukan fitur baru ya, fitur dari Indosat gitu ya, dibandingkan dengan provider lain. Nah, gitu kan. Jadi lebih unggul gitu ya. Jadi kita tidak mudah ditelepon sama penipu-penipu gitu ya Bu ya. Ya, at least kita aware untuk itu. Punya ada first step untuk kita. Oke, terima kasih banyak Bu Reski atas penjelasan dan juga informasinya. Dan itu tadi obrolan saya Ria Rizky bersama, panjang banget Bu jabatannya. Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua Gaza Indonesia Ibu Reski Damayanti. Dan saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.